Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Melihat posisi Moyun dalam daftar, si penebang kayu tertegun dan berkata, dia setidaknya memiliki 5 bintang. Kamu yakin ingin menantangnya? Ya, kata Lin Tian sambil tersenyum. Dan si penebang kayu pun terpaksa mengeluarkan sebuah jimat, menghancurkannya, lalu jimat itu pun lenyap. Sekitar beberapa saat kemudian, Moyun muncul, bersama seorang pria berbaju zirah putih di sampingnya. Moyun berniat memanggil seseorang untuk menggantikan dirinya melawan Lin Tian. Setelah menerima tantangan Lin Tian terhadapnya, dia langsung muncul dan mengejek Lin Tian. Bocah, kau ingin menantangku? Sebelum ini aku bisa menantang Kaisar Dewa 9 Bintang. Apalagi kamu yang bahkan belum punya 9 bintang, kata Lin Tian dengan nada meremehkan. Ini membuat Moyun sangat marah, namun dia juga tahu bahwa Lin Tian benar-benar berbahaya, bukan orang yang bisa dia hadapi. Aku rasa kamu akan kecewa. Tidak bisa menolak tantangan? Tanya Lin Tian kembali. Tapi Moyun malah mengeluarkan sebuah token dan berkata sambil tersenyum, di masa mudaku, aku pernah menukar token ini, namanya perintah pengganti. Artinya, aku bisa menyuruh orang lain bertarung untukku, dan hanya jika kamu bisa mengalahkannya, baru kamu bisa melawanku. Para murid dalam langsung terkejut karena tak menyangka Moyun akan menggunakan token pengganti melawan seseorang di tingkat emas. Gu Suing segera memberitahu Lin Tian, hati-hati, pria di sampingnya juga adalah Kaisar Dewa 9 Bintang, dan dia termasuk 50 besar dalam daftar bakat. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Namun Lin Tian tidak peduli. Dia malah mengejek Moyun dan berkata, aku ingin tahu, berapa banyak token pengganti yang kamu punya? 1 saja cukup, jawab Moyun dengan senyum licik. Kau tak takut aku akan mengalahkannya? Lucu. Kau tahu siapa dia? Dia adalah jenius nomor 40 dalam daftar. Dia dikenal sebagai penebas kayu putih. Keahlian pedangnya secepat bayangan. Bahkan para Kaisar Dewa 9 Bintang pun takut pada tekniknya, kata Moyun dengan sombong. Pria yang disebut penebas kayu putih itu langsung menghembuskan napas, dan seketika muncul bayangan pedang emas tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, seolah manusia dan pedang telah menyatu. Semua orang tercengang, dan Gu Suing berkata kepada Lin Tian, lebih baik menyerah saja. Tapi Moyun langsung menyela dan berkata, bocah, selama token ini ada, kau tak akan bisa menantangku kecuali bisa mengalahkannya, dan jelas kamu tidak akan mampu. Lin Tian tertawa dan berkata, baiklah, aku akan mengalahkannya dulu, baru setelah itu menangani kamu. Semua orang yang mendengarnya mengira mereka salah dengar, dan menatap Lin Tian dengan heran. Moyun menatap Lin Tian dengan penuh semangat dan berkata, baik, cepat naik ke arena. Aku harap kau benar-benar bertarung dengannya, agar kau tahu betapa mengerikannya dia. Lin Tian langsung menatap penebas kayu putih. Kapan kita mulai? Kalau kau mau, bisa mulai sekarang juga, kata si penebas kayu. Baiklah, ayo mulai, kata Lin Tian. Penebas kayu itu ragu, kamu yakin ingin langsung mulai? Ya. Akhirnya penebas kayu itu berkata, kalau begitu, kita ke arena. Suasana langsung menjadi ramai, banyak orang menantikan Lin Tian mempermalukan dirinya. Gu Suing dan yang lainnya khawatir, kamu yakin? Siapa yang lebih kuat dari tiang besi dewa setengah itu? Kata Lin Tian dengan senyum. Gu Suing yang tahu maksud Lin Tian pun tak bertanya lagi dan mengikutinya ke arena. Penebas kayu putih sudah berdiri di arena, bahkan tidak melirik Lin Tian. Kau benar-benar gila. Aku rasa kamu tak perlu bekerja untuk dia, kata Lin Tian, membuat semua orang merasa dia benar-benar nekat. Moyun berseru pada Bai Mu, kakak senior Bai, bunuh dia. Tenang saja, dia cuma di tingkat emas. Sekali tebas, lenyap, kata Bai Mu percaya diri. Lin Tian tertawa. Saat semua orang sudah bersemangat, penebang kayu berkata, aturannya sederhana. Jika salah satu menyerah, pertandingan selesai. Bai Mu menatap Lin Tian, mau mati, atau menyerah, terserah kau. Kau yang sebaiknya pikirkan, nanti kamu akan menyerah atau mati. Mati, teriak Bai Mu, dan bayangan pedang mengelilingi Lin Tian. Tapi tubuh Lin Tian dipenuhi cahaya keemasan. Bayangan pedang menghantam cahaya keemasan itu satu persatu, menghasilkan suara dentingan. Semua orang tercengang. Beberapa mulai bertanya, dari mana perisai pelindung pria ini berasal?
Tidak mungkin, ini seperti perisai pertahanan yang sangat kuat. Banyak yang tak percaya. Bahkan si penebang kayu membelalakan mata, sungguh kekuatan yang luar biasa. Mo Yun tidak terima, dan berteriak pada Bai Mu, "Kakak senior Bai, kau itu jenius, jangan biarkan orang meragukanmu." Dorongan dari Mo Yun membuat aura Bai Mu melonjak, dan kembali menghujani Lin Tian dengan serangan pedang, hingga perisai Lin Tian mulai retak. Mo Yun berseru kegirangan, "Bagus! Hebat!" Gu Suiying dan yang lain mulai cemas, dan penebang kayu berkata pelan, "Ada jurang besar antara tingkat emas dan para dewa jenius." Namun pada saat itu, Lin Tian menambahkan mantra elemen cahaya pada dirinya sendiri. Perisainya jadi berlipat-lipat lebih kuat seketika. Sekarang, pedang-pedang itu tidak bisa menembus pertahanannya lagi, membuat semua orang terdiam. Mo Yun bengong, "Apa-apaan ini?" Bai Mu juga bingung, "Apa pertahananmu itu?" "Nanti juga kau tahu," kata Lin Tian sambil tersenyum, lalu menutupi Bai Mu dengan perisai emas. Bai Mu langsung terperangkap dan panik. Tapi tak peduli seberapa keras dia menyerang, dia tidak bisa menghancurkannya. Mo Yun mulai frustrasi dan berteriak marah, "Kakak Bai, apa yang kau lakukan?" Penebang kayu pun kagum, begitu kuatnya sampai bisa menjebak lawan dalam perisai. Namun Mo Yun tetap tidak mau kalah dan mengejek Lin Tian, "Kau tetap tidak bisa menang." "Oh ya?" tanya Lin Tian sambil tertawa. "Kau hanya menjebaknya, itu belum berarti menang. Itu sudah cukup." Tapi Mo Yun dengan semangat berkata, "Kalau dalam 1 jam tidak ada pemenang, maka dianggap seri. Itu aturannya." Lin Tian tersenyum, "Terima kasih sudah mengingatkan." Setelah itu, Lin Tian mulai melafalkan mantra Buddha terhadap Bai Mu. Orang-orang tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Tian, tapi Bai Mu mendengar suara-suara aneh. Dia melihat sekeliling, namun suara itu tidak mempengaruhinya, jadi dia kembali menyerang perisai. Waktu pun berlalu. Mo Yun melihat waktu dan berkata, "Setengah jam lagi." "Tenang, dia akan mati demi kamu." Lin Tian menyeringai, tapi Mo Yun tak percaya. "Jangan mengada-ada, dia tidak akan mati semudah itu." Saat orang-orang mendengarnya, mereka juga mengira Lin Tian hanya menggertak. Si Bai Mu bahkan mengejek Lin Tian, Kau mau membunuhku? Mimpi saja." Setelah berkata begitu, Bai Mu mulai mengerahkan seluruh tenaganya, berusaha menghancurkan pelindung itu. Namun pelindung itu tidak bisa dihancurkan kecuali oleh Dewa Zun setengah langkah atau orang dengan bakat sangat kuat. Jadi, Lin Tian benar-benar berhasil menjebaknya di dalam sana. Waktu terus berjalan, hingga hanya tersisa 1/4 jam sebelum waktu habis, Bai Mu mulai tertawa, seolah menjadi gila. Semua orang terkejut dan penasaran apa yang sedang terjadi. Penjaga arena pun terlihat bingung. Mo Yun berteriak kepada Bai Mu, "Kakak Bai, ada apa denganmu?" Tapi Bai Mu seperti tak mendengar apa-apa dan terus bertingkah seperti orang gila. Lin Tian pun membuka pelindung dan langsung mengumpulkan pedang api. Pedang api itu langsung menusuk dantian lawan, menghancurkan inti keilahiannya, dan melukai Bai Mu sampai tak berdaya. Semua orang tertegun, dan saat Bai Mu sadar, jiwanya sudah hancur, menyisakan tubuh yang lemah. Ia menatap ke langit-langit dan berkata, "Aku." Lin Tian menyimpan kembali pedang apinya, lalu menatap Mo Yun sambil tersenyum, "Sekarang giliranmu." Mo Yun langsung mundur dan menyerah di tempat, "Aku tidak sanggup bertanding." "Menyerah?" "Iya, tantangan bisa dilepaskan, jadi aku serahkan posisiku padamu." Mo Yun langsung menyerah. Setelah berkata begitu, Mo Yun langsung pergi dengan marah, bahkan tidak menengok kondisi Bai Mu yang terluka parah. Orang-orang di tempat itu menatap Lin Tian dengan aneh. Beberapa berbisik, apa dia benar-benar hanya berada di tingkat emas? Mau apapun itu, dia mengerikan. Penjaga arena juga terkejut dengan kekuatan Lin Tian, lalu berkata dengan kagum, "Mulai sekarang, peringkatmu akan menggantikan peringkat Mo Yun sebelumnya." Lin Tian mengangguk, lalu melihat daftar peringkat para jenius, dan mendekati Gu Suiying. "Menurutmu, siapa yang paling menyebalkan dari 10 besar ini?" "Maksudmu menyebalkan gimana?" Gu Suiying tidak paham maksud Lin Tian. Tapi Lin Tian tersenyum, "Maksudku, yang paling tidak kamu suka. Biar aku ajari dia pelajaran." Semua orang langsung bingung. Beberapa orang bergumam, "Dia gila? Mau tantang 10 besar? Dia benar-benar sudah gila." Penjaga arena pun mengernyit, "Anak muda, 10 besar itu bukan main-main." "Oh, memangnya apa yang istimewa dari 10 besar? Dalam 10 besar, setiap orang adalah petarung kuat.
Mereka memiliki tulang roh dan roh darah antara 10-20, jauh lebih mengerikan dibanding yang lain. Lin Tian tidak peduli. Cuma belasan tulang roh saja. Cuma, orang-orang merasa Lin Tian benar-benar sudah tidak waras. Tapi Gu Suying menatapnya dan berkata, "Kalau begitu, terserah kamu saja." Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, "Aku tidak punya banyak waktu. Tidak perlu berpikir panjang. Tapi, katakan saja, siapa orangnya?" Lin Tian menatap daftar peringkat. Gu Suying akhirnya menjawab, "Peringkat 8, Situ Jinsha. Dia punya 2 akar spiritual, yaitu logam dan tanah." "Oh, kalian ada masalah?" Gu Suying menjawab malu-malu, "Dulu kami masuk akademi ini bersama. Dia berbakat, dan selalu merasa lebih unggul, suka menindasku. Walau aku tidak terlalu membencinya, aku ingin mengalahkannya suatu hari nanti. Tapi sekarang aku sudah setengah langkah menjadi Dewa Zun, jadi rasanya tidak ada artinya lagi. Kalau begitu, aku akan bantu wujudkan keinginanmu." Lin Tian pun menatap penjaga arena. Orang-orang terdiam, beberapa bergumam, apa dia memilih musuh sembarangan? Dia serius? Ini lelucon? Penjaga arena pun bertanya dengan serius, menantang peringkat 10 besar, "Kau yakin?" "Yakin." Penjaga itu pun mengambil jimat dan menghancurkannya. Tak lama, aura kuat datang dari luar. "Siapa yang berani mengganggu latihanku?" Tiba-tiba segumpal pasir muncul, dan berkilauan emas, lalu berubah menjadi seorang pemuda berbaju zirah emas. Begitu melihat Gu Suying, ia tertawa, "Oh, ini kamu, orang tua?" "Aku tidak menantangmu sekarang," jawab Gu Suying. Situ Jinsha bingung, "Tidak menantang? Maksudmu?" "Aku sudah setengah langkah menuju Dewa Zun," jawab Gu Suying. Situ Jinsha langsung merasa malu, karena ia belum mencapai setengah langkah. Situ Jinsha pun marah, Kau kenapa bisa lebih dulu?" Gu Suying menunjuk ke arah Lin Tian, "Berkat dia. Dia yang membantuku." Begitu melihat Lin Tian yang masih berada di tingkat emas, Situ Jinsha berteriak, "Bocah, kau mau mati? Berani-beraninya membuat dia melampaui aku? Kau memang berbakat, tapi karaktermu buruk. Jadi butuh waktu bertahun-tahun sebelum kau bisa jadi Dewa Zun." Lin Tian menatapnya, "Kau terima itu? Mari kita selesaikan di arena," kata Situ Jinsha. Lin Tian tersenyum dan langsung naik ke arena. "Arena?" Situ Jinsha bingung, dan penjaga berkata, "Dia ingin menantangmu." "Apa? Bocah emas ini mau menantangku?" "Benar." Penjaga mengangguk. Situ Jinsha tidak senang, "Kau cari orang untuk mempermalukanku?" "Bukan, dia sendiri yang memilihmu," jelas Gu Suying. Mendengar itu, Situ Jinsha menatap Lin Tian dengan dingin, "Bocah, apa kau tidak waras? Menantang 10 besar?" "Tidak, aku waras," jawab Lin Tian tenang. Situ Jinsha pun melompat ke arena dan berkata, "Baiklah, aku akan buat kau menyesal. Aku tidak pernah melakukan hal yang kusesali. Kau benar-benar cari mati." Situ Jinsha berubah menjadi badai pasir di arena, memancarkan cahaya emas. Cahaya emas itu berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Lin Tian. Serangan itu bahkan sulit ditahan oleh Dewa Kaisar, apalagi Dewa tingkat emas. Gu Suying pun berteriak, "Hati-hati terhadap pasirnya." Tapi Lin Tian tetap tenang. "Pasir saja? Tak masalah." Orang-orang tak menyangka Lin Tian bisa bersikap santai seperti itu. Situ Jinsha pun mengejek, "Tak masalah?" Pada saat berikutnya, pedang-pedang yang terbuat dari pasir itu menyerang pelindung Lin Tian. Lin Tian langsung memperkuat pelindungnya dengan mantra cahaya berkali-kali lipat. Dengan begitu, pelindung itu tetap sangat kuat, dan serangan dari Situ Jinsha berhasil ditahan satu persatu. Para penonton di sekitar arena tantangan berseru kagum, jelas ada beberapa yang tidak percaya bahwa itu nyata. Si penebang kayu menghela napas, apa ini masih disebut ranah emas? Bukan hanya si penebang kayu, semua orang yang hadir juga menganggap Lin Tian terlalu hebat, sementara Situ Jinsha berkata dengan dingin, "Bocah, tahu tidak kenapa aku bisa naik ke peringkat 8? Tidak tertarik?" Jawab Lin Tian dengan meremehkan, dan Situ Jinsha menyeringai, "Itu karena seranganku sangat unik, terutama saat bertemu dengan orang seperti kamu yang punya pertahanan kuat. Aku jadi makin senang menyiksanya pelan-pelan." Setelah itu, pasir yang dilepaskan Situ Jinsha mulai berputar di sekitar pelindung, membentuk goresan-goresan kuat. Saat pelindung dan pasir bergesekan, percikan api bermunculan di mana-mana. Pelindung itu mulai tergerus sedikit demi sedikit, dan saat orang-orang melihatnya, mereka menarik napas dalam-dalam. Situ Jinsha memang kuat.
Ya, itu bisa pecah. Gu Suying mulai khawatir, dan si penebang kayu merasa Lin Tian adalah bibit unggul. Jika dia mati saat ini, akan sangat disayangkan, jadi ekspresinya dipenuhi rasa sayang. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bagus juga, tapi kalau kau tidak bisa menghancurkan pelindungku dalam waktu singkat, aku bisa memperbaikinya." Saat berikutnya, pelindung Lin Tian kembali ke bentuk semula, yang artinya usaha penggerusan tadi tidak menghasilkan apa-apa. Ini membuat Situ Jinsha sangat tidak rela, jadi dia mengeluarkan pedang emas di tangannya, lalu menyuntikkan energi jiwa ke dalamnya, dan pedang itu langsung menghilang. Gu Suying langsung terkejut, hati-hati, itu pedang pengunci jiwanya. Saat orang-orang mendengarnya, mereka langsung kaget. Karena pedang pengunci jiwa khusus digunakan untuk menyerang roh dan bisa menembus tubuh. Mereka melihat pedang emas itu melintas di depan Lin Tian lalu menembus ke belakangnya. Semua orang melongo. Ini, dia akan mati? Sungguh disayangkan, ujar si penebang kayu. Gu Suying panik, lalu berteriak ke Situ Jinsha, "Kau Kaisar Dewa 9 Bintang, apa perlu sekejam ini?" Tapi Situ Jinsha malah menertawakan Gu Suying. "Salahkan saja dirimu terlalu akrab dengannya, aku mau melihatmu." "Kau?" Gu Suying sampai tak bisa berkata-kata karena marah. Di arena, Situ Jinsha berkata dengan angkuh, kalau dia mau memohon ampun, mungkin saja kuampuni jiwanya yang terluka parah. Gu Suying panik dan menatap Lin Tian, tapi Lin Tian hanya tersenyum tenang, "Pedang pengunci jiwa, lumayan juga. Kau baik-baik saja?" Mata Situ Jinsha melotot, jelas tidak menyangka hasilnya seperti itu, tapi Lin Tian tersenyum, "Pedangmu itu jiwa rusak, masih mau melukaiku? Kau berani menghina jiwa pedangku? Jiwa pedang rusak? Memangnya bukan?" Lin Tian tertawa, lalu Situ Jinsha kembali memanggil pedang pengunci jiwanya. Tapi Lin Tian tertawa kecil, "Kalau kau berani mengeluarkannya lagi, aku pastikan itu hancur." Naif. Situ Jinsha tidak peduli, langsung melemparkan pedangnya lagi. Lin Tian mengangkat tangannya ke udara, lalu menyambut pedang itu. Pedang itu langsung terpukul, dan Lin Tian menangkapnya dengan satu tangan, lalu menghancurkannya selagi jiwa pedangnya masih bingung. Setelah itu, jiwa pedang Jin Sansan muncul, dan Lin Tian langsung menyegelnya. Semua orang melongo, bahkan ada yang berteriak, "Keren banget! Pedang pengunci jiwa, hancur begitu saja? Gila, hancurkan tubuhnya dulu, lalu segel jiwanya. Gimana caranya dia bisa begitu?" Mereka semua mulai membicarakannya, dan si penebang kayu pun tercengang. Apa saja teknik yang dia pelajari? Kekhawatiran Gu Suying pun akhirnya sirna. Namun Situ Jinsha hampir gila. "Berani-beraninya kau menghancurkan pedangku? Aku sudah bilang, kalau kau berani keluarkan lagi, aku hancurkan." Lin Tian tertawa mengejek. Situ Jinsha berkata, "Oke, kau memaksaku." Saat itu, aura Situ Jinsha meledak, lalu darah keturunan terbuka di belakangnya. Ada dua jenis, satu berupa pedang dan satu lagi berupa bukit kecil, terlihat aneh. Saat kedua darah itu terbuka, tulang ilahi Situ Jinsha pun muncul, ada 12 tulang roh. Kekuatan itu langsung melonjak, dan Gu Suying terkejut, kekuatan ini sangat kuat. Semua orang tahu kekuatan itu sangat mengerikan, dan si penebang kayu pun jadi serius, sepertinya tidak bisa dihindari lagi. Lin Tian juga tahu bahwa ini sudah melampaui batas pertahanan pelindungnya, jadi dia langsung menyebarkan bayangan dirinya kemana-mana. Melihat banyak model Lin Tian, semua orang terkejut, dan Situ Jinsha menggeram, sebanyak apapun, tetap tidak berguna. Saat berikutnya, Situ Jinsha menciptakan pasir yang sangat banyak, memotong udara hingga muncul percikan api. Ding! Ding! Bayangan-bayangan itu hancur satu persatu, tapi Lin Tian menghilang. Semua orang bingung kemana Lin Tian pergi, dan Situ Jinsha mengejek, "Pengecut!" Tiba-tiba Lin Tian muncul di belakang Situ Jinsha dan tersenyum, "Kau benar-benar kuat." Situ Jinsha langsung berbalik dan menyerang, tapi Lin Tian menghindar. Orang-orang menyangka Lin Tian sedang mempermainkan Situ Jinsha, dan Situ Jinsha jadi makin marah. "Kalau kau memang berani, keluar." "Tenang, pelan-pelan saja." Lin Tian tersenyum, lalu mengeluarkan senjata sihir pembunuh dewa. Semua penasaran senjata apa yang dipakai Lin Tian, sampai akhirnya dia membuat pelindung emas yang menjebak Situ Jinsha. Tapi Situ Jinsha terkejut, "Bocah, cuma kamu yang ingin menjebakku? Sepertinya aku harus lebih kejam."
Lin Tian berkata sambil tersenyum, lalu rohnya keluar dari tubuh, dan tubuh fisiknya disimpan. Roh? Apa dia mau mati? Tanya seseorang terkejut. Gila. Tidak pakai tubuh? Si penebang kayu pun jadi serius. Keluar sebagai roh itu berisiko. Gu Suing cemas, tapi si Tu Jinsha tertawa. Bocah, kamu mau melawanku cuma pakai roh? Gila kamu. Nanti kamu tahu siapa yang gila. Tapi si Tu Jinsha menyeringai, bocah, aku ini pria spiritual, artinya kekuatan jiwaku jauh lebih kuat dari orang biasa, jadi membunuhmu gampang. Oh ya? Kalau begitu aku akan main-main di ruang kesadaranmu. Lin Tian tersenyum aneh, lalu melompat masuk ke tubuh si Tu Jinsha. Si Tu Jinsha langsung terkejut, brengsek, bagaimana kau bisa masuk? Lin Tian tidak menjawab, dan si Tu Jinsha langsung duduk dan menutup matanya. Orang-orang tidak tahu apa itu ruang kesadaran, tapi mereka terkejut Lin Tian bisa masuk ke dalam ruang kesadaran lawannya. Ranah emas bisa masuk ke ruang kesadaran seseorang? Gak masuk akal, luar biasa. Tapi Gu Suing masih cemas, karena roh si Tu Jinsha sangat kuat, dan si penebang kayu pun bergumam, siapa sebenarnya dia ini? Gu Suing tidak berbicara, hanya menonton dalam diam. Di dalam ruang kesadaran si Tu Jinsha menatap Lin Tian dengan dingin. Anak muda, begitu kau masuk ke ruang kesadaranku, kau tidak akan bisa keluar. Tenang saja, nanti kau yang akan memohon agar aku pergi. Lin Tian mengejek si Tu Jinsha. Si Tu Jinsha pun tertawa. Cuma kamu? Bikin aku memohon padamu? Lin Tian tidak banyak bicara. Ia malah mengeluarkan pena dan mulai menggambar borgol. Si Tu Jinsha tidak mengerti apa gunanya itu, dan dengan meremehkan berkata, cuma pena rusak, memangnya bisa menahan aku? Kau tidak bisa mematahkannya. Tunggu saja, nanti kau akan lihat. Setelah Lin Tian selesai, borgol itu langsung melesat dan menangkap si Tu Jinsha. Saat si Tu Jinsha menyadari kekuatannya tiba-tiba tak berguna, ia mulai panik. Kau pakai jurus apa ini? Mau minta tolong? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Wajah si Tu Jinsha langsung berubah jelek. Kau menipuku? Apa aku terlihat seperti menipumu? Si Tu Jinsha tak bisa berkata-kata. Lin Tian lalu mendekatinya perlahan dan berkata, begitu jiwaku masuk ke sini, nasibmu sudah ditentukan. Jangan terlalu sombong. Si Tu Jinsha mendengus, namun Lin Tian hanya tertawa, kalau bukan karena kau masih ada gunanya, jiwamu pasti sudah kuhabisi. Gunanya? Si Tu Jinsha tidak menyangka akan dimanfaatkan, namun Lin Tian langsung mulai memasang segel jiwa. Si Tu Jinsha pun merasa sesak tak terkira, tapi tak bisa melawan. Ia hanya bisa melotot ke arah Lin Tian. Kau benar-benar mengendalikan jiwaku? Benar. Lin Tian tersenyum, dan si Tu Jinsha berkata, tapi kau cuma di tingkat Golden Realm. Kenapa bisa mengendalikan jiwaku? Jangan meremehkanku. Lin Tian tersenyum saja. Si Tu Jinsha bertanya dengan muram, apa yang kau mau? Pertama, kau harus mengaku kalah. Kedua, minta maaf pada Gu Suing dengan sopan. Ketiga, soal pedang pengunci jiwa itu, siapa yang membuatnya untukmu? Saat Lin Tian menyebut poin ketiga, ia menatap si Tu Jinsha dengan tatapan aneh. Karena pedang pengunci jiwa bisa dibuat sendiri, tapi ternyata ada orang lain yang membuatkannya. Ini membuat Lin Tian sangat penasaran. Karena tahu tidak bisa lepas dari kendali Lin Tian, si Tu Jinsha menjawab dengan kesal, pedang itu dibuat oleh tetua ketiga. Tetua ketiga? Ya, dia juga guruku. Si Tu Jinsha menjelaskan, dan Lin Tian bertanya lagi, siapa nama gurumu? Dia seorang pria tua, seorang ahli pembuat senjata dan kultivator hantu. Jadi kami memanggilnya, kultivator hantu. Lin Tian mengangguk dan berkata dengan senyum, nanti, kau antar aku ke gurumu. Apa? Mata si Tu Jinsha membelalak, dan Lin Tian berkata dengan santai, kalau aku bilang antar, ya antar. Gak usah banyak omong. Tapi guruku sedang mengasingkan diri. Aku yakin murid 10 besar bisa bertemu tetua kapan saja. Lin Tian tersenyum santai. Si Tu Jinsha ragu-ragu, baiklah, nanti aku antar. Lin Tian pun puas dan keluar dari ruang kesadaran. Orang-orang di luar tak tahu apa yang terjadi. Saat mereka melihat roh Lin Tian kembali, mereka langsung berseru, lihat! Rohnya tidak apa-apa. Mana mungkin? Beberapa orang tak percaya.
Aman-aman aja? Kemudian, Situ Jinsha sadar dan melihat ke arah si penebang kayu. Aku menyerah. Apa? Semua orang terkejut, mereka mengira salah dengar. Mereka menatap Situ Jinsha dengan bingung, tapi ia berdiri dan berkata dengan nada murung, "Aku bilang aku menyerah." Penebang kayu bingung, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Lin Tian hingga membuat Situ Jinsha menyerah. Lalu Situ Jinsha mendekati Gu Suing dan akhirnya membungkuk, "Maaf, aku seharusnya tidak memusuhimu sebelumnya." Semua orang tercengang, termasuk Gu Suing yang tampak kebingungan. Lin Tian pun tersenyum dan berkata, "Sungguh tulus." Orang-orang mulai menduga Lin Tian pasti telah melakukan sesuatu terhadap Situ Jinsha. Kalau tidak, tak mungkin Situ Jinsha menyerah dan minta maaf. Gu Suing pun sedikit canggung. "Ini apa? Masih belum memaafkan?" tanya Situ Jinsha cemas. Gu Suing menatapnya lama lalu berkata, "Baiklah, dulu kita hanya pesaing, bukan musuh besar." "Terima kasih," kata Situ Jinsha, lalu melihat ke arah Lin Tian, "Silakan." Orang-orang bertanya-tanya kemana Situ Jinsha akan membawa Lin Tian. Lin Tian pun berkata pada Gu Suing, "Aku akan pergi menemui gurunya dulu." Setelah itu, ia pamit dan pergi meninggalkan aula utama. Semua orang heboh, terutama karena Lin Tian yang hanya di Golden Realm bisa mengalahkan Situ Jinsha yang peringkat 8, bahkan membuatnya tunduk dan bersikap ramah, sungguh tidak bisa dipercaya. Kabar ini menyebar dengan cepat, dan penebang kayu terus mendesak Gu Suing. "Sebenarnya dia itu siapa? Aku cuma tahu dia sangat kuat. Soal asal-usulnya, aku juga tidak tahu banyak," jawab Gu Suing lalu pergi. "Benar-benar jenius," gumam si penebang kayu. Namun saat Mo Yun mendengar bahwa Lin Tian masuk 10 besar daftar jenius, dia langsung tidak senang dan mulai merencanakan masalah untuk Lin Tian. Saat itu, di bawah bimbingan Situ Jinsha, Lin Tian tiba di sebuah puncak gunung yang sunyi dan gersang. "Di sini?" tanya Lin Tian, dan Situ Jinsha menjawab, "Setiap tetua punya gunung pribadinya. Guruku tinggal di sini, namanya Tanah Bonggol." "Tanah Bonggol? Namanya aneh juga," gumam Lin Tian. Situ Jinsha bertanya, "Kau mau aku panggil guruku keluar?" "Langsung saja temui dia. Dia tidak suka diganggu saat mengasingkan diri. Jadi harus pakai jimat suara. Kalau dia mau keluar, ya keluar. Kalau enggak, ya kita pergi." Lin Tian pun tersenyum, "Kalau begitu, pakai saja." Situ Jinsha pun mengaktifkan jimat itu, "Guru, ada yang ingin menemuimu." Setelah itu, jimat itu menghilang. Mereka menunggu hingga pasir mulai berkumpul di gunung, lalu membentuk sosok samar. Sosok itu berjanggut, bersinar sedikit keemasan dan coklat, tampak seperti orang yang berasal dari akar elemen emas dan tanah. "Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu kalau tak penting?" ucap sosok itu kesal. Situ Jinsha langsung menjawab, "Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." "Ada apa?" tanya orang itu sambil menatap Lin Tian. Situ Jinsha menjelaskan, "Namanya Lin Tian. Dia tertarik dengan cara Anda membuat pedang pengunci jiwa." Ekspresi orang itu langsung berubah. "Kau datang untuk menyuruhku berhenti membuat pedang itu?" Lin Tian tersenyum, "Tidak." "Lalu, kau mau apa?" "Aku hanya ingin tahu, dari siapa kau belajar teknik membuat pedang itu?" tanya Lin Tian sambil memperhatikan setiap gerak-geriknya. Master kultivasi hantu yang tidak percaya pada Lin Tianhua terus meningkatkan usahanya untuk menstabilkan ruang. Namun, semakin besar usahanya, kekuatan ruang malah menjadi semakin tidak stabil. Sampai akhirnya master kultivasi hantu itu benar-benar menyerah, dan ruang di sekitarnya pun menghilang. Melihat kejadian itu, Situ Jinsha terkejut dan bahkan tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Master Guilian menelan pil untuk memulihkan semangatnya, tapi matanya menatap Lin Tian dengan aneh. "Anak muda, senjata sihir apa yang kamu gunakan? Kenapa harus aku beritahu?" Lin Tian mengejek Master Guilian, dan Master Guilian mendengus. "Tidak mau bilang? Apa? Kamu masih ingin membunuhku? Kamu hanya di tingkat emas. Aku bisa membunuhmu dengan mudah," jawab Master kultivasi hantu dengan penuh percaya diri. Tapi Lin Tian tersenyum padanya. "Kalau begitu, silakan coba. Aku juga ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu." Kata-kata Lin Tian jelas membuat Master Guilian tersulut emosi. Maka, Master kultivasi hantu itu pun bergerak seperti bayangan hantu dan api. Saat dia mendekati Lin Tian,
dia menyerang dengan satu tangan sambil berkata, "Sombong." Namun yang dia serang hanyalah bayangan. Hal ini mengejutkan Master Guilian, dan bahkan Situ Jinsha tak menyangka bahwa Lin Tian di sebelahnya hanyalah bayangan. Lin Tian kemudian muncul kembali, berdiri di sudut ruangan sambil tertawa. "Hanya segitu kemampuanmu? Kau?" Master Guilian terkejut, tapi pikirannya langsung bekerja. Seketika, Lin Tian dikelilingi oleh lautan api. Namun Lin Tian hanya tersenyum melihat api itu. "Api seperti ini tidak mempan padaku." Lin Tian lalu melambaikan tangannya, dan api itu seperti tersedot olehnya, lalu ditelan ke dalam tangannya. "Kamu ini sebenarnya siapa?" Master Guilian hampir tidak percaya, dan Situ Jinsha sampai melongo kebingungan. Lin Tian tersenyum padanya. "Di tubuhku ada sesuatu yang bisa menelan api." "Apa?" tanya Master Guilian heran, tapi Lin Tian hanya tersenyum. "Menurutmu aku akan memberitahumu?" Master Guilian tampak kesal, dan Situ Jinsha berkata, "Guru, kalau dia tidak mau bicara, biarkan saja." "Diam kau, pengkhianat." Master Guilian mendengus marah, dan Situ Jinsha langsung ketakutan, tidak berani berkata apapun. Sedangkan Master Guilian menatap Lin Tian dan berkata, "Kamu ingin aku memberitahumu?" "Tidak mungkin." Setelah itu, Master Guilian menyerang lagi, tapi yang dia serang lagi-lagi hanya bayangan. Hal ini membuatnya benar-benar kesal. Tapi dia tampaknya mendapat ide, lalu berkata, "Kalau begitu, jangan menghindar. Biarkan aku menyerang sekali saja. Jika kamu baik-baik saja, aku akan menjawab pertanyaanmu." "Bagaimana?" "Oh, serius?" "Ya, serius," kata Master Guilian dengan pasti. Lin Tian tersenyum. "Bagaimana aku tahu kamu tidak akan curang?" Master Guilian lalu mengeluarkan jimat roh dan jiwa. "Lihat ini, dengan jimat ini kita bisa membuat perjanjian. Jika aku berbohong atau mengingkari, jiwaku akan langsung hancur." "Baik," Lin Tian langsung setuju. Dalam hati, Master Guilian tertawa licik. "Lihat saja bagaimana aku membunuhmu." Di permukaan, mereka berdua membuat perjanjian, lalu berdiri saling berhadapan. Situ Jinsha tampak khawatir. Jika Lin Tian tidak menghindar, dia mungkin tidak bisa melawan Master Guilian. Lin Tian tersenyum dan bertanya, "Kamu tidak akan menggunakan metode serangan jiwa, kan?" Master Guilian memang berniat menggunakannya, jadi dia mengejek. "Kamu tidak perlu peduli. Toh kamu tidak boleh menghindar." Lin Tian hanya menghela napas. "Kalau itu metode jiwa, aku memang harus berhati-hati." Master Guilian mengira Lin Tian ketakutan, dan dia senang sekali. Lalu dia memanggil bayangan pedang besar yang berwarna merah gelap di hadapannya. Lin Tian melihat pedang itu dan tertawa. "Pedang hantu, jadi kamu bisa memanggilnya?" "Ya, ini pedang hantu, senjata yang sudah aku latih selama bertahun-tahun. Sekali masuk ke tubuh manusia, ia akan langsung menyerang jiwa. Mirip dengan pedang pengunci jiwa, tapi lebih kuat, karena tidak punya bentuk fisik, bisa bersembunyi dalam tubuhku, dan bisa menyerang siapa saja yang kutargetkan kapan saja." Kedengarannya mengerikan. Tentu saja. Kekuatan pedang ini berkali-kali lipat dari kekuatan jiwaku. Sekali terkena, hidup atau mati seseorang menjadi pertanyaan, kata Master Guilian penuh percaya diri. "Wah, aku jadi takut," ucap Lin Tian sambil pura-pura cemas. Master Guilian menatap Lin Tian dengan dingin. "Sekarang sudah terlambat untuk takut." Detik berikutnya, pedang hantu melesat, menargetkan roh Lin Tian. Boom! Roh Lin Tian terkena serangan. Situ Jinsha terkejut. Tapi saat melihat Lin Tian masih baik-baik saja, dia kebingungan. Master Guilian mengira Lin Tian sudah mati, tapi tiba-tiba Lin Tian tersenyum. "Terima kasih karena menahan diri." "Tidak. Tidak mungkin. Pedang hantuku jelas-jelas menyerang rohmu." Master Guilian panik, tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ya, kamu memang menyerangku, tapi tidak berpengaruh apa-apa." Master Guilian mulai panik. Dia menatap Lin Tian dengan penuh keheranan. "Kau? Baik, kamu kalah. Sekarang, katakan, pedang pengunci jiwa itu, bagaimana kamu membuatnya? Siapa yang mengajarimu?"
Master Guilian menjawab. Di Akademi Jenius, ada tempat rahasia. Di sana ada pavilion rahasia, dan banyak buku disimpan di dalamnya. Salah satunya mencatat tentang pedang pengunci jiwa. Pavilion rahasia? Siapa yang membangunnya? Entahlah. Aku hanya pernah ke sana sekali. Master itu menggeleng. Lin Tian berpikir sejenak dan bertanya. Kau tahu di mana ketiga kepala akademi itu? Kau mencari mereka? Tanya sang master dengan heran, dan Lin Tian mengangguk. Master Guilian ragu-ragu sejenak lalu berkata, ketiga dekan sedang dalam masa pengasingan, tapi kami tidak tahu di mana tepatnya. Mereka hanya memberitahu kami jika ada hal penting lewat pesan simbol. Mendengar itu, Lin Tian bertanya, kalau begitu, di mana tempat rahasia itu? Bagaimana cara masuknya? Anak muda, sesuai perjanjian tadi, aku sudah mengatakan semua yang perlu aku katakan. Jangan berlebihan, kata Master Guilian sambil melirik tajam, enggan menjawab lebih lanjut. Pelit sekali, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Master Guilian hanya berkedip dan berkata, bukan karena aku pelit, tapi karena kamu belum punya kemampuan untuk masuk ke sana. Oh, kenapa? Untuk masuk ke tempat rahasia itu, kamu harus menjadi 10 besar talenta teratas, dan harus ada beberapa tetua yang membuka portalnya. Setelah itu, 10 orang itu akan masuk dan menjelajah bersama, jelas Master Guilian sambil tersenyum aneh. Di sisi lain, Situ Jinsha berkata pelan. Guru, sebenarnya dia sudah mengalahkanku dan mengambil peringkat ke-8 dariku. Kamu sengaja kalah darinya? Mendengar itu, Master Guilian hampir muntah darah. Padahal dia sendiri ingin memancing Lin Tian untuk menantang peringkat bakat, tapi ternyata Lin Tian sudah masuk 10 besar sejak awal. Situ Jinsha segera menjelaskan, kalau tidak percaya, kau bisa langsung pergi menantang pavilion. Master Guilian masih tidak percaya dan menatap Lin Tian dengan pandangan aneh. Lin Tian tertawa dan berkata, aku sudah masuk 10 besar, jadi sisanya tergantung padamu. Jangan lihat aku. Para tetua sedang sibuk. Mereka tidak punya waktu untuk mengurus urusanmu. Master Guilian langsung menolak, apalagi dia masih merasa tidak senang. Lin Tian berkata setelah melihat Master Guilian sangat enggan, baiklah, aku akan membantumu 1 kali, dan kau bantu aku 1 kali juga. Apa yang bisa kamu bantu? Master kultivasi roh itu melirik dengan dingin, dan Lin Tian tersenyum padanya. Aku melihat api ilahimu tadi. Seharusnya sudah mencapai 60 tingkat, tapi tidak bisa meningkat lagi, benar? Master Guilian tidak menyangka kelemahannya ditebak oleh Lin Tian, lalu mendengus, meski aku baru di tingkat 60, itu sudah sangat kuat. Tingkat tertinggi dari api ilahi adalah 9.981. Ngaco, sejauh ini 9.981 hanya dikenal dalam desas-desus, dan hanya Kaisar Lin yang konon bisa mencapainya. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, aku bisa bantu kau tembus ke tingkat 70, tapi setelah itu, kau harus berusaha sendiri. Kamu bisa bantu aku tembus ke 70? Kamu bercanda? Master Guilian sama sekali tidak percaya, bahkan Situ Jinsha juga mengira Lin Tian sedang bercanda. Bagaimanapun, meningkatkan api ilahi itu sangat sulit, bisa butuh waktu bertahun-tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Tapi tangan kanan Lin Tian terulur, dan Raja Api langsung memancarkan cahaya 70 lapis. Lihat, aku bisa keluarkan 70 lapis dengan mudah. Tidak mungkin. Master Guilian melongo, dan Situ Jinsha juga bengong. Dalam hati Lin Tian tersenyum getir, kalau aku keluarkan 81 lapis, kalian bisa-bisa pingsan. Master Guilian tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tapi setelah tertegun, ia bertanya, kau benar-benar bisa? Ya. Baiklah, selama kau bisa mengajarku, aku akan langsung mengumpulkan para tetua untuk membuka tempat rahasia dan membiarkanmu masuk. Kata Master Guilian dengan bersemangat. Lin Tian tersenyum padanya, itu janjimu? Ya, aku tidak akan mengingkari janji demi membuka tempat rahasia. Master Guilian berjanji, dan Lin Tian tersenyum. Ayo, keluarkan apimu. Nanti aku akan mengajarkan dan membantumu 1 persatu. Master Guilian tidak tahu bagaimana Lin Tian akan membantunya, tapi tetap mengeluarkan api dengan 60 lapis cahaya. Lin Tian menatap api itu dan langsung melepaskan Raja Api, yang lalu bergabung ke dalam api itu dan menyusup ke dantian Master Guilian.
Wajah Master Guilian langsung berubah drastis. Apa yang kamu lakukan? Tenang saja, aku hanya akan meningkatkan kualitas apimu. Lin Tian tertawa kecil, dan Master Guilian masih ragu, tapi Lin Tian membuat Raja Api berenang di seluruh tubuhnya, termasuk ke dalam wilayah ilahi. Api Master Guilian perlahan meningkat dari tingkat 60 menjadi 70. Melihat itu, Master Guilian terkejut. Katanya, ada orang di dunia ilahi yang bisa meningkatkan kualitas api orang lain. Situ Jinsha bertanya penasaran, "Guru, maksudmu Kaisar Lin?" "Ya, itu jurus peningkat api milik Kaisar Lin." Master Guilian mulai panik dan menatap Lin Tian dengan penuh curiga, tapi dia tak percaya Lin Tian adalah Kaisar Lin, jadi dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa jurus peningkat api?" Secara kebetulan, Lin Tian hanya tersenyum dan tidak berkata banyak, tapi Master Guilian langsung menyimpan apinya dan menatap Lin Tian dengan semangat. "Anak muda, maaf atas sikapku tadi." "Kenapa? Sekarang jadi ramah? Kau punya jurus peningkat api. Kalau para dewa di aliansi tahu, kau pasti akan disembah." Master Guilian memuji, jelas dia sudah tertarik dengan masa depan Lin Tian. Tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kalau kau mau menjilatku, setidaknya jangan sebarkan rahasiaku. Kalau tidak, sebelum disembah, aku sudah diburu." Ucapan Lin Tian membuat Master Guilian langsung bersumpah, "Tenang saja, aku tidak akan sembarangan bicara." "Itu bagus." Lin Tian hanya bisa tersenyum pasrah, dan Master Guilian langsung berkata, "Ayo keluar, aku akan memanggil para tetua untukmu." Setelah itu, Master Guilian membawa Lin Tian dan Situ Jinsha keluar. Tapi begitu mereka keluar, Master Guilian langsung menerima pesan dari jimat transmisi. Bukan hanya Master Guilian, Lin Tian juga mendapatkannya. Hanya Situ Jinsha yang tidak, membuatnya kebingungan. Setelah membaca isi pesan, Master Guilian terbelalak, kebetulan sekali. 9 tetua? Lin Tian bergumam, dan Master Guilian berkata, 9 tetua bilang, beberapa dari 10 besar murid ingin masuk tempat rahasia dan minta aku ikut membukanya. Kamu, sebagai salah satu dari 10 besar, mungkin menerima pesan yang sama. Lin Tian tersenyum getir. Kalau dugaanku benar, ini karena aku. Karena kamu? Apa kamu menyinggung 9 tetua? Aku hanya menyinggung muridnya. Lin Tian tersenyum, dan Master Guilian berkata, "Sial, 9 tetua itu sangat protektif terhadap muridnya." "Protektif? Kita lihat saja, apakah dia rela mempertaruhkan nyawa demi muridnya." Lin Tian mencibir, dan Master Guilian berkata dengan khawatir, "Nak, jangan terlalu sombong. 9 tetua bisa saja mencari cara untuk membunuhmu. Aku tidak akan mati." Lin Tian tersenyum aneh, membuat Master Guilian heran mengapa dia begitu percaya diri. Sampai akhirnya Lin Tian berkata, "Ayo pergi." "Baik." Master Guilian langsung membawa Lin Tian, dan Situ Jinsha mengikuti diam-diam. Setelah beberapa saat, ketiganya tiba di sebuah gunung berkabut. Di gunung ini, para tetua lain dan 9 murid lainnya sudah berkumpul. Para murid ini, satu persatu menunjukkan ekspresi rumit, tapi semuanya memandang Lin Tian seperti musuh. Lin Tian tertawa kecil, "Perempuan ini, metode apa yang kau gunakan sampai mereka semua memusuhiku?" Saat itu, Mo Yun keluar dan berdiri di samping seorang pendeta wanita. Pendeta wanita itu membawa bulu pembersih, whisk. Master Guilian berkata kepada Lin Tian, "Itu tetua ke-9, nenek tuaku Jiu. Sebaiknya dia tidak macam-macam denganku." Lin Tian tersenyum kecil, dan Master Guilian tercengang, lalu berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Salam, para tetua." Para tetua lain mengangguk satu persatu, dan sang penebang kayu juga ada di antara mereka. Tapi nenek tuaku Jiu langsung menatap Lin Tian dengan dingin. "Kudengar dari tetua Guang, hari ini ada murid jenius yang masuk 10 besar. Apa orang itu kamu?" Master Guilian langsung tersenyum dan berkata, "Ya, dia. Sepertinya dia mengalahkan muridmu. Dan sepertinya hubungan kalian dekat. Jangan-jangan muridmu sengaja mengalah?" kata tetuaku Jiu sambil menatap Lin Tian dengan tajam. Master Guilian tidak senang. "Saya bilang, tetuaku Jiu, maksud Anda apa?" "Maksudku, kamu pasti tahu sendiri." Nenekku Jiu mendengus. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?